Wallahu alam ya, kalau masih ada yang percaya tahun 2025 ini bahwa Pak Iman ini adalah seorang peneliti, seorang mujadid, wallahu alam entah obat apa lagi yang bisa menyembuhkan keeroran mereka. Tahun 2025 ini kalian masih percaya kalau Kiai Imad itu adalah seorang peneliti? Yuk kita simak video ini biar kalian paham siapa sebenarnya dan seperti apa kualitas seorang Kiai Imad. Di dalam Sulamut Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Catat, kalimat itu ada kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al-kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan li annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzon. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib gitu. Di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzon. Kalau tidak itu namanya husnudzon. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bi dalilil isbati bil marrah. Kita pahami pelan-pelan teman-teman narasi daripada Kiai Imad dalam video ini. Jadi beliau ini sedang menjawab pertanyaan seorang mustami' ya, atau seorang audiens yang bertanya, bagaimana dengan ikrar Syekh Nawawi di dalam kitab-kitab beliau yang memanggil Sadah Ba'lawi dengan kata Sayyid atau Asy-Syarif. Kata beliau, ya, kalimat itu tadi ada isbat, ada yang tidak isbat. Isbat itu memang harus ditujukan untuk mengisbat, dan isbat itu yahtaju ila dalil, kata beliau. Ya, jadi isbat itu membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalil, fa illa fa husnudzon. Ya, apabila tidak ada dalil maka itu hanya sekedar husnudzon saja. Ingat ya, jadi harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil itu bukan isbat tapi itu adalah husnudzon. Jadi ketika Syekh Nawawi atau ulama siapapun yang menyebut Sadah Ba'lawi ya atau para habaib dengan sebutan Sayyid atau Syarif atau Habib, itu tidak berarti mengisbat, tapi mereka hanya berhusnudzon. Kenapa demikian? Karena kata Kiai Imad barusan, tidak pernah sekalipun Syekh Nawawi di dalam semua kitabnya fi jami'i kutubihi, ya kata beliau, di semua kitabnya itu menisbat ya dalam arti mendatangkan dalil tentang ketersambungan bahwa Sadah Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Malah sekalipun tak pernah Syekh Nawawi ini menunjukkan dalil bahwa beliau mengisbat, menyatakan bahwa Sadah Ba'lawi ini tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami sampai sini? Biar kita sinkron teman-teman dan kita akan membuat konklusi bersama bagaimana sebenarnya kualitas seorang yang katanya peneliti yang sampai tahun 2025 masih banyak orang, bahkan mungkin lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, yang menganggap bahwa beliau ini adalah seorang yang luar biasa gitu ya. Kita cek lagi. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati Ba'lawi. Dua kali itu teman-teman ya. Tidak ada di dalam semua kitab Syekh Nawawi ya, beliau Syekh Nawawi mendatangkan ad-dalail wal barahin ya, dalil-dalil seputar pengisbatan nasab Ba'lawi. Yakunu dalilun wahid. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam masalah mengisbat Ba'lawi ini tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya min babi husnidzon. Oh gitu. Wal qaidatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata. Jadi intinya Syekh Nawawi kemudian Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya di dalam Qanun Asasi itu mengutip atau menyebut As-Sayyid ya ketika menyebutkan nama dari klan Ba'lawi,
Begitu juga dengan Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah dan juga banyak ulama yang lain teman-teman. Nah, kata beliau, ini adalah mimbabi husnidzon. Ini hanya husnudzon, bukan berarti mengisbat. Begitu ya teman-teman. Jadi dipahami dulu narasi pertama dari Kiai Imad. Jadi ketika seorang ulama di dalam kitabnya memanggil Sayyid atau Syarif atau Habib kepada Ba'lawi, itu bukan berarti mengisbat, dan itu hanya disebut husnuzon. Dan husnuzon tidak berlaku apabila sudah jelas kesalahannya. Begitu teman-teman ya. Kalau sebuah don itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Waduh. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin ya, walaupun husnuzon itu datangnya dari seorang wali. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Atau barangkali ya, ini karena saya kekurangan ilmu ya, barangkali teman-teman bisa menuliskan ibarah di kitab apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, atau ini hanya gimmick saja. Beliau menggunakan bahasa Arab untuk menipu masyarakat, sehingga masyarakat mengira dan menganggap bahwa beliau ini mengutip pernyataan para ulama. Jadi di sini saya benar-benar nanya ya, barangkali ada pengikut Kiai Imad atau siapapun yang bisa mendatangkan ibarah yang beliau baca. Dari mulai tadi itu ya, dari mulai yang mengatakan bahwa isbat itu harus ditujukan memang untuk mengisbat, dan isbat itu yahtaju ila dalil, wa illa fahusnudzon, kan begitu. Coba di kitab apa redaksi itu adanya gitu ya teman-teman, di kitab nasab mana atau di kitab fikih mana gitu ya, terserah, bebas gitu. Tolong ya, biar kita nih tambah referensi. Kemudian juga yang barusan itu husnuzon itu tidak dihitung lagi apabila sudah jelas kesalahannya, walaupun ya, walau kharaja min waliyin, walaupun itu keluar dari seorang wali teman-teman. Tolong betul ya, tulis di kolom komentar kitab apa yang beliau kutip gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kita bandingkan dengan pernyataan kedua Kiai Imad. Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rambani, Jawa Tengah. Beliau sedang membaca kitab Al-Maghfurlah Mbah Mun teman-temannya, yaitu kitab Kalla Saya'lamun. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Mun katanya mengisbat Wali Songo sebagai zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, kalau tadi Syekh Nawawi menyebut Sayyid kepada klan Ba'lawi, itu katanya bukan isbat. Tapi kalau Mbah Mun di dalam kitabnya Kalla Saya'lamun, ini dianggap isbat. Ya, kita dengarkan redaksi yang ditulis oleh Mbah Mun itu seperti apa sih kata-kata isbat itu, coba kita perhatikan. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya at-tis'ah alladziina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Oh, jadi begitu ya Pak Imad ya. Isbat itu harus ada menyatakan bahwa si A ini adalah min athorati Rasulillah. Jadi min itroh itu termasuk kata isbat gitu. Selain kata itu berarti itu bukan isbat ya. Atau gimana gitu. Jadi bingung. Kenapa Syekh Nawawi di awal tadi disebut husnuzon bukan isbat, sementara Mbah Mun di sini disebut isbat? Itu yang kita bingungkan ya. Bukan objek Sadah Ba'lawi atau Wali Songonya, bukan teman-teman. Tapi konsep. Ingat ya, ini berangkat dari konsep, dari metodologi yang katanya beliau ini sangat dilulukan sebagai mujaddid loh. Mujaddid abad ini. Wah, luar biasa ya teman-teman. Tapi kok ya silakanlah tulis di kolom komentar masing-masing teman-teman ya. Seperti yang pernah saya katakan dalam sebuah kesempatan, bahwa selain di dalam kitab Kalla Saya'lamun ini pula, Mbah Mun dengan tegas mengisbat Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita fahami, bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Sarang Rembang
Di sini sekali lagi saya katakan telah mengisbat al-awliya utisqa Berulang-ulang dengan ya. kalimatun wadihatun sharihatun. Waduh. Di sini dikatakan bahwa bal yushtaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya tis'ah alladziina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana mu'dhamuhum itrata Rasulillah sallallahu. Jadi mungkin hanya terbatas ya, atau mahsur ya, terbatas kata ini mungkin yang dianggap kata isbat gitu ya oleh Kiai Imad. Bahkan disimpulkan ya, Mbah Mun ini berkali-kali mengisbat Wali Songo adalah zuriyah Nabi, dan tidak pernah sekalipun mengisbat bahwa Sadah Ba'alawi adalah zuriyah Nabi. Padahal di sanad-sanad beliau ya, termasuk di sanad Shalal Mutafiq yang sekarang lagi viral, itu memanggil Sayyid ya, memanggil Sayyid kepada klan Sadah Ba'alawi. Dan sama penyebutannya dengan kepada Sayyid Alwi Al-Maliki yang menurut Kiai Imad itu adalah Sayyid asli. Wallahu a'lam ya, kalau masih ada yang percaya tahun 2025 ini bahwa Pak Imad ini adalah seorang peneliti, seorang mujadid, wallahu a'lam, entah obat apalagi yang bisa menyembuhkan keeroran mereka.